kelas dari Alfian Dika. Alfian Dika. Gue mau nanya bang, orang tua kalau ngelihat lu kebacok sedih nggak sih bang? Sedih banget lah bro. Orang tua gue sampai nangis gimana sih? Sedih parah. Betul. Ngomong juga sambil nangis itu kan, jangan diulangin lagi lah, jangan diulangin lagi. Sedih lah. Pasti sedih namanya orang tua mah, yang namanya ngelahirin lu sendiri kan. Nggak begitu sedih semua. Terus yang kedua pas di leher sih, itu kan cuman 1 senti lagi pembuluh darah tuh. Di kalau kata dokter mah nih kalau putus nih meninggal. Leher. Assalamualaikum, cuma mau nanya biaya rumah sakit pas dijahit 100 jahitan dari keluarga apa dari teman bang? Nih, ini nih. Minta maaf banget nih sama kakak gue, jadi kuliahnya tersendat gitu. Gara-gara buat biayain gue operasi gitu. Rumah sakit, bayar rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Anjay mabar. Woi, Bang Arthur. Stok terakhir. Bang Arthur Alamsyah nih, yang konon katanya disebutnya alam kebal atau anak jin. Bohong. Anak jin. Ngada-ngada tuh Oke, orang-orang. nah seperti biasanya nih Bang nih, kita sekarang dalam segmen Q&A. Q&A itu setiap pokoknya habis narsum bercerita nih ya, gue selalu gimana ya, setiap narsum goblok aja. Tolong nonton gitu. Nah, habis narsum jadi narasumber gue pasti selalu buka open Q&A buat subscriber, penonton, dan juga orang-orang yang pengen bertanya lah tentang narasumber. Kadang kan kita, makanya gue selalu buka Q&A di YouTube. Oke, Bang Arthur. Alhamdulillah nih kita ketemu lagi di malam hari ini ya Bang. Pagi anjing. Iya bahasanya bocah ngagul ketawa. Nah, langsung nih Bang Arthur. Lu kan pernah menerima 100 jahitan nih ya. 100 jahitan itu karena tawuran. Itu lu bisa kayak gitu, kenapa sih bisa ketolong? Itu udah keajaiban Tuhan aja sih. Keajaiban Tuhan ya. Kan berdoa. Tapi lu pernah ngisi? Hah? Pernah lah. Lu biasanya nih ya, Bang Arthur ini disebutnya anak jin. Kagak bohong, anjing parah banget. Gua kan gua silat doang, silat enggak ngisi gitu. Ngotek ya. Langsung aja ya, gue buat open Q&A ya, langsung gue bacain ya. Yeah. Oke, kita langsung buka open Q&A. Langsung nih, pertanyaan pertama dari Alfi. Enggak tahu. Ini pertanyaan 20 orang tercepat ya, karena emang banyak banget yang belanja bang. 120 lebih. Yang serius. Tapi kan gue pengen 20 orang tercepat setiap Q&A itu. Ya langsung aja di pertanyaan dari Alfi Yandi. Momen paling seru sama Cibe bang. Cibe itu paling ya? Oh seru. Cibe itu Cibe, ya. Iya. Saudara ya dia. Paling seru dalam hal apa nih? Dalam hal apa aja ya, sekolah lah. Sekolah mah dia nggak pernah bener, tidur mulu. Tawuran Ya itu gimana nih? Cibe paling seru sih gua lawan Mataram, soalnya kan dia setiap ribut dia selon terus nih. Gua baru ngeliat itu panik jadinya, kocak gitu, seru. Iya, emang dia bocnya alik ya kalau ribut ya. Gue denger cerita, gue denger ceritanya aja nih di konten gue kemarin. Anjir, merinding gue asli, badannya kelabang mulu. Parah. 2 kali koma, gila. Udah itu. Belum. Masih banyak sih ya. Belum cerita. lanjut. Kagak ceritanya kocaknya di mana kan belum. Jadi tuh pas gua tawuran nih dia ngebet banget. Udah ayo segini aja pede. Mataram Malbis kan. Gua dikit doang tuh, cuman gua masih kelas 2. Kelas 2? Iya. Terus udah nih datang nih gua ke TKP. Nah, bocah Mataram yang lama banget nggak mau maju dia. Udah ayo lam serang aja kata dia. Wih pede. Udah ayo serang. Iya. Pas gua ribut, taunya dia ada alumninya. Oh, iya. Ada dah namanya tuh dia alumninya. Cuman dia pakai masker jadi nggak ada yang tahu. Pas ribut dia kan
selalu nomprok gitu ya kalau ribut. Langsung nomprok bae itu dia. Nomprok pas ngebacok kena. Nah, pas dia dibacok lagi kena tuh dia. Pas dia ngebacok lagi ditangkis, Cera patah. Cari siapa? Cera Cibe. Iya. Enggak patah sih, copot dari gagang gitu, iya, langsung jatuh ke bawah. Jentreng mukanya langsung panik banget gue lihat. Anjing gue pengen ketawa itu tapi lagi ribut. Gue di sampingnya kan, ya udah gue bantalin aja tuh pas dia mau dibagi, gue yang nangkis kan. Langsung gue bagi dia tuh, cuman dia enggak kena ngeles. Taunya Cibe panik. Woi anjing ber gue patah nih gitu. Gue cepet dia malah lari langsung. Dia lari, bebek tungguin gue kayak gitu. Tapi dia kena tuh pas gue terakhir pengen lari kan. Gue ngebagi dia ngebagi, cuman kan gue di bawah dia di atas trotoar. Jadi dia ke atas. Gue nunduk gini. Cepret kena tuh dia tangannya. Cibe. Tangan musuhnya. Oh, musuhnya. Yang itu. Sama lu. Yang gua. Langsung gua narik Cibe. Balikin. Kagak lah anjing ber gua patah. Kocak banget. Ya, okay. Panik udah gitu nih motor di depan deket. Dia enggak ke motor malah belok ke gang. Saking panik ya. Anjing kocak banget ada gua. Nah, itu mungkin momen-momen terseru ya dari Cibe saat tawuran. Nah, langsung nih gua mau nanya dari Kill Me Gaming. Bang, kok bisa dipanggil alam kebal bukan alam gaib? Enggak itu. Enggak ada gaibnya, gua sih nambahin. Itu gimana? Panggil alam kebal. Kenapa emang bocah kali gitu ya? Bocah sendiri yang manggil-manggil. Ya, terus gara-gara kayak gitu heran gua kenapa enggak mati gitu. Padahal hampir mati terus. Terus? Ya udah bocah nyebut aja kayak gitu. Alam cuman gua enggak mau dipanggil alam kebal. Kenapa emang? Gimana ntar gue ditester orang mulu dia. Tumbal ya? Lagi jalan dibaca kan gak lucu. Oh iya, katanya lu alam kebal gitu. Ya kagak lah. Langsung nih gue tanya, itu ya mungkin itu aja ya pertanyaan dari Kill Me Gaming. Nah gue langsung lanjut ke pertanyaan dari Sodok Channel. Langsung pertanyaan keberapa tadi ya? 3. Pertanyaan ketiga dari Sodok Channel. Dia bertanya, Bang, tolong tanyain ke Bang Arthur, pernah nggak waktu zaman sekolah duel 1 lawan 1 pakai tangan kosong? Duel 1 lawan 1. Nggak pernah sih, gue pernah hampir doang. Hampir. Iya, tapi dianya nggak ada yang mau. Waktu itu kan gue di Putat tuh ada anak Dayak sekitar 7 orangan. Namanya tempat depan SMP gue kan ya, gue mau beli rokok doang. Lu berani lu kesini kata dia gitu. Gue pakai batik Kaperus. Lu anak mana kata dia gitu, kata anak Dayak. Gue anak Kaperus. Buset berani lu kesini. Dia langsung ngeluarin BR tuh. Pengen bagi langsung. Wait santai dong, ini kan tongkrongan gue. Ya udah ayo ribut di tongkrongan lu. Ya lu rame-rame gue gitu. Ayo dah 1 lawan 1 dah. Ya jangan 1 lawan 1. Tawuran lah kata dia gitu. Tawuran gila lu ya, gue sendiri. Gua taikin aja tuh di mejanya. Ya udah lu dah yang ngomong baik gua. Ayo ngepet yuk. Kata dia. Kagak ada Bang kalau ngepet tuh. Ya lama lu sini minjem ber lu. Temennya gua tarik dasar sini minjem ber lu yuk. Lu ngepet tuh sama gua. Bang tawuran aja. Satu lagi diri tuh langsung main. Ya udah gua minta nomor lu dah kalau mau ribut. Jadi sekarang gua gitu nih. Terus. Dianya udah tetap kagak mau. Gua minta nomornya kan. Dan nomor dia aja paling gitu-gitu. Udah itu akhirnya nggak jadi dianya nggak mau. Tuh pokoknya pertanyaan keempat nih, lanjut kita. Pertanyaan keempat dari SMK Dewa 802 Cikampek. Nih dia bertanya, waktu Bang Arthur dapat 100 jahitan pasti bekas lukanya gede dan darahnya pasti keluar deras. Waduh. Nah pas di rumah sakit apakah Bang Arthur ini harus mendapat beberapa kantong darah tambahan atau tidak? Sekian, terima kasih, salam Cikampek. Tuh sadis nih. Darah gua kan pas dari rongsen kan keluar tuh hasilnya gini-gini. Kata dokter darah gua 8 HB gitu. HB rendah dong. Rendah. Kalau 4 kan udah hitungan orang meninggal ya. 6 ya. Ya udah, terus nih mau dapat tambahan darah enggak Bu? Enggak usah deh gitu. Yang penting diurus aja dulu gitu. Gimana nanti gitu kalau tambahan darah. Akhirnya gua nggak dapet tambahan darah, ya udah diinfus aja gitu. Kan infus juga itu masuk ke darah juga dia. Iya. Air infus. Udah. Terus sama obat-obat doang nambah-nambah darah. Udah gitu aja sih. Udah gitu aja tuh. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan dari Bang Arthur nih. Oh iya nih, ini juga nih. Cerita pertanyaan kelima ya. Pertanyaan kelima dari
Hadi Wibowo, tanyain momen pas sudah ribut bikin kecewa. Bikin kecewa. Iya. Kecewa parah lah kayak gitu. Gimana Gimana sih lu ribut, lu kena gitu kan, terus ternyata pas lu muter balik udah nggak ada yang nungguin gitu kan, udah pada di seberang semua temen-temen lu. Kecewa parah sih. Seenggaknya tungguin lah gitu kalau nggak mau bantuin. Jangan ninggalin ya. Iya jangan ninggalin. Karena kita tawuran bersama. Iya sama-sama. Luka Yang bareng-bareng. bikin janji juga sama-sama kan gitu. Nggak gua doang. Tapi yang namanya tawuran ya terima resiko lah. Iya sih. Nggak mungkin lu nyalin orang karena kemauan lu ya kan. Iya. Tapi ada kecewanya lah. Iya sih. Ngomongnya masih bareng-bareng. Tapi mana? Nih, langsung aja pertanyaan ke-6 ya. Kelima ya? 6. Enam. Pertanyaan ke-6 dari Muhammad Maldini. Dia bertanya, ceritain gimana momen dimana Bang Arthur punya pengalaman yang dimana mungkin tawuran ini lewat nih Bang Arthur. Meninggal maksudnya. Momen hari itu gue bakal mati gitu Iya. ya. Pernah gue di Antasari. Iya, itu gimana tuh? Tuh kan gue kan lawan Mataram juga nih emang. Kan pas lawan Mataram tuh kan itu gue kalah tuh. Nah gue minta ngebal kan. Yaudah yuk di Antasari lagi gitu kan. Nah pas gue ke Antasari kan gue nunggu dulu tuh di gang. Nih gue udah di depan gitu kata bocah Mataram. Ya udah gue jalan ke depan. Pas gue jalan ke depan tuh taunya ketemunya gangster apa tuh batalion Siliwangi. Widih. Bisa langsung masuk di tengah-tengah gue. Ini apa sih, orang warung juga udah langsung pada kabur. Buset. Padahal dia yang punya warung kabur juga. Udah megangin apa itu air keras, CR gitu-gitu. Ternyata untung bagusnya kan batalion Siliwangi itu Alstar. Nah temen gue ada anak Alstar. Dia untung nonton live-nya tuh batalion Siliwangi, jadi tahu, dia langsung teriak, "Bang, gue batalion Siliwangi, Bang." Gue Alstar kan. Gangster itu ya? Iya, nggak Alstar. Oh, Star. Gua Alstar bang, gua Alstar gitu. Oh lu Alstar? Ya udah sorry. Akhirnya dia Ngerangkul. Iya ngerangkul tuh pelukan. Kata gua alhamdulillah. Itu kalau nggak ada anak kasar otomatis itu udah. Lu? Orang udah di tengah-tengah, bukan gua doang sih, bocah gua juga pasti pada mati. Orang udah di tengah-tengah dia rame banget. Gua cuman berapa motor, 6 motor paling. 6 motor 7 motoran. Mungkin itu ya. Gitu. Lanjut nih. Pasti mati itu kalau jadi. Aduh. Jangan sampai untung udah lewat deh. Alhamdulillah. Untungnya temen. Nah, langsung pertanyaan ke-7 dari Fahmi JR nih. Itu 100 jahitan rasanya gimana, Bang? Gimana? Mati rasa lu, bangun aja nggak bisa. Udah lu selama gue selama 5 hari tuh udah tiduran terus ya. Tengkurap. Sekalinya bangun nih dibangunin. Itu juga udah sakit banget dibangunin juga. Kerasa banget ya. Kerasa di banget. dalam tapi ya di dalam. Iya di dalam sini. Ngomong mah enggak sih. Kalau ketawa gitu. Kalau ketawa Nyesek ya? sesek banget ya, sakit banget. Makanya gue diem aja. So, kalau bocah datang jangan ngelawak gitu. Gue ketawa sakit anjir. Makan aja sakit, makan pas mangapnya gitu. Ngaruh sampai sini iya, sampai atas karena kan urat. dalam organnya pada itu. Anjir. Pada putus. Tangan sini nih nggak bisa digerakin. Soalnya kan pas itu urat besar gue sini nih, otot pinggang bilangnya dokter. Putus. Iya putus, tapi dijahit juga itu. Terus itu juga gue diisuin lumpuh, kan nyambung ke kaki tuh uratnya. Coba kakinya gerakin, takutnya lumpuh nih bu, soalnya nyambung nih kiri kan sebelah kiri. Kalau nggak tangan kaki ada yang nggak bisa digerakin. Gue sih tangan doang rasanya sakit gitu kalau gerak. Itulah rasanya nerima 100 jahitan. Untungnya nggak cacat ya. Iya. Nah, kita lanjut pertanyaan ke-8 nih Bang Arthur. Dari Rizky Alfa Rizky. Ceritain kenapa bisa terjun ke dunia tawuran. Tuh. Terjun ke dunia tawuran ya, gue sih gimana ya, seru-seru aja gitu. Pertamanya niat gue seru juga ya gitu, tawuran gitu. Pertama-tama sih di kampungan gitu, gue ngeliat seru-seru. Pas gue ngerasain SMP SMK, serem anjir tawuran. Ya ikut-ikut basis aja sih gitu, ikut teman gitu. Sebenarnya tujuan gue cuma satu, gue nggak mau ngeliat temen gue kenapa-napa, udah gitu doang. Jadi gue ada niat gue tawuran, ya gitu bantuin temen. Itu mungkin penjelasannya ya. Kenapa lu bisa turun ke dunia tawuran itu. Nah itu. Langsung pertanyaan ke 9 dari Dava Azmi Muzaki. Coba ceritain Bang, itu pas tawuran kan kena bacok.
Ya, itu orang tua responnya gimana sama anaknya bang? Tuh. Kalau yang respon yang gua yang pertama ya, yang pengen meninggal tuh, udah nangis orang tua gua, sedih gitu. Bener-bener semuanya ini mah yang datang pada nangis. Orang dokter udah ngomong gitu kan, jangan sampai tidur bu anaknya gini-gini. Ajak ngobrol terus. Lagi nunggu dokter kan, dokter datang jam 10 tuh. Itu posisi masih pagi. Terus? Ya udah kayak gitu sih di semua. Terus yang kedua pas di leher sih, itu kan cuman 1 senti lagi pembuluh darah tuh. Di kalau kalau kata dokter mah nih kalau putus nih meninggal. Leher tuh. Ini yang pas di sini ya. Anjir, iya terus. Jadinya gue juga posisi seger kan, itu seger parah, nggak lemas lah gitu. Jadinya dia cuma domel-domelin aja sih, bagus lu ngayap lagi. Jadi orang tua gue mah taunya gue ngayap dibegal, nggak tawuran. Udah itu aja tuh. Nah, pertanyaan ke-10 ya. Ke-10 dari Zainul Alim. Nih, emang pertanyaan mantep nih. Coba tanyain ke narasumber. Apa setelah dia banggai sekolahnya, dia dapat apa setelah lulus? Tuh, itu tuh. Nggak dapat apa-apa sih, nggak ada untuk, ya dapat pertemanan aja gitu. Gue dianggapnya solid. Gara-gara gue dapat luka-luka gitu kan, karena bantuin temen doang, solid. Berarti banyakan Saudara buruk, lah ya. banyakan buruk sih. Ya gak dapat apa-apa lah ya. Yang penting mah teman kan bisa di mana-mana. Iya. Ya, yang susah itu. Untungnya banyak temen gitu. Untungnya anjing, gak ada untungnya anjing. Kan banyak juga. Jadi kan gue habis ribut, kalau udah lulus kan damai. Jadi kenal, jadi teman. Oke, itu mungkin sedikit ya dari penjelasan dari Bang Arthur nih. Pertanyaan selanjutnya nih Bang Arthur. Pertanyaan ke-11 dari Muhammad Hafif. Masih ada dendam gak sama yang pernah ngebacokin lu? Aduh, jangan dah. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Ya terus? Soalnya udah berlalu juga. Buat apa gue balas dendam juga? Kalau gue balas dendam juga, kalau gue menang gitu kan, kalau guanya tambah parah, pikirnya ke depan aja sih. Kalau seandainya gue menang juga, gue bisa masuk penjara kayak dia. Kalau gue kalah, gue masuk rumah sakit. Sama aja, nggak ada untungnya dua-duanya juga balas dendam. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan ke-12 nih Bang Arthur nih. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Bang Arthur ya. Langsung pertanyaan ke-12 ya. 12 dari Firman Nur. Assalamualaikum, cuma mau nanya biaya rumah sakit pas dijahit 100 jahitan dari keluarga apa dari teman Bang? Nih, ini nih jawab apa namanya? Mungkin ini yang harus lu jawab karena perbedaan keluarga sama teman. Tuh. Itu uang keluarga gua sih, duit kakak gua buat kuliah itu jadi kepake. Nggak ada, temen gua nggak ada. Cuman pas di rumah ya dapet lah kolekan gitu. Cuman kan yang nggak sepadan lah sama duit kakak gua gitu buat kuliah, ngebayarin. Juga minta maaf banget nih sama kakak gua, jadi kuliahnya tersendat ya gitu. Gara-gara buat biayain gua operasi gitu, bayar rumah sakit. Udah sih gitu. Itu aja. Tuh lu dengerin. Nyusahin anjir ya. Nggak ada temen yang tadinya ribut bareng akhirnya apa? Udah kayak gini keluarga ya. Ditemenin aja enggak di rumah sakit. Tuh. Lu cobain aja tawuran lu kena bacok. Lu cobain tuh kesolidaritasan temen lu itu. Nah, enggak usah banyak basa-basi lagi. Gua langsung pertanyaan ke-13 ya. 13 dari Ipul 1234 anjay. Assalamualaikum Bang, momen ribut paling chaos menurut Bang Arthur dan gak mau diulangi pada saat ribut antar kampung. Tuh. Antar kampung. Ya maksudnya jangan antar kampung juga bisa. Yang ribut yang gak bisa lu lupain lah. Ya antar kamu sih gitu, kayak ribut gangster gitu. Gua nggak mau ngulangin. Soalnya gimana ya, namanya gangster gitu kan, kalau udah bacokin terus, kagak udah bisa sampai mati juga. Kalau kampung sih, kampung sama kampung sih masih ada belas kasihannya gitu kan. Ntar bocah mati gitu. Kalau gangster mah kan langsung bodo amat, langsung nggak mikir ya. Iya, juga nggak tahu gua siapa gitu kan, sama-sama nggak tahu, jadinya ngasal dia bacokan. Ya udah, mungkin penjelasannya gitu aja tuh dari
pertanyaan yang ke-14 ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan ke-15. 15. 15 dari Aditya Saputra nih Bang Arthur. Mungkin sahabat lah buat sahabat lu nih ya. Buat dia bertanya, teman yang ada kenangan sama lu Bang siapa dan kenapa? Temen yang ada kenangan sama gua Muhammad Rofki Noval. Rofki Noval. Itu kenapa itu? Yang gue bantuin pas diganti tuh pas gue kena 100 jahitan itu kan karena dia juga. Gue dari bener-bener dari SD nih ya bang, ribut bareng sama dia. Tuh gue nggak pernah yang namanya ditinggal. Yang ada gue ditarik terus. Pal tolongin gue, ditolongin. Pal tolongin gue, ditolongin. Pokoknya gue minta tolong apa juga ditolongin sama dia. Terus pas kejadian itu kan digancit, Nopal kan kena batu tuh, kena konblok. Ya otomatis gue langsung bantuin dia, langsung muter balik. Mau nggak mau soalnya dari dulu dari gue SD SMP kan ribut bareng tuh sama dia. Gue pasti ditolongin walaupun keadaan apapun juga. Lawannya siapa pasti ditolongin sama dia. Ya hitungannya gue balas budi lah sama dia gitu. Masa iya dia jatuh gue nggak nolongin sebelum dia nolongin gue terus. Si Nopal tuh itu mungkin teman yang lu nggak bisa lupain ya, mungkin berjasa lah ya. Iya. Berjasa banget buat Bang Arthur ini. Gue pernah juga satu momen tuh ngapa itu jebol kan, gue juga kaki gue kayak kena batu gitu, nggak bisa lari, ditolongin sama dia tuh. Gue dipegangin gini, musuhnya dilawan sama dia sambil nangis-nangisin. Solid banget dia parah. Mantap. Itulah mungkin penjelasan dari Bang Arthur. Dari pertanyaan ke-15. Sekarang pertanyaan ke-16. Nih. Ini nih, mungkin yang tadi bisa lu jelasin lah ini kenapa. Dari pertanyaan ke-16 dari Erdana Setia. Ceritain dong pas temen lu di sayur, apa yang lu lakuin saat itu? Ya ngebantu lah sebisa mungkin lu harus bantu sih. Betul. Kalau gue ya, kalau orang lain mah nggak tahu dah. Sebisa mungkin apapun, yang penting walaupun sedikit ya. Iya, seenggaknya lu ngebantu dia. Karena emang ribut bareng. Ya, jangan ditinggal pokoknya. Namanya temen kan. Ya, badan temen lu badan lu juga. Betul, nice, mantap. Luar biasa nih. Oke, mungkin itu pertanyaan dari 16 sekian dulu ya, segitu ya. Nah, mungkin pertanyaan ke-17 nih ya. Sekarang pertanyaan 17 ya. Dari ini nih Bang. Teman kita juga ya, ngelewat lah. Pertanyaan ke-17 dari Real 2690. Maaf, almarhum Pitbull itu meninggal kenapa ya Bang? Dan siapa teman duet lu di jalur Bang? Makasih. Kalau almarhum Pitbull meninggal dia karena kena leher yang parah ya. Kalau dia kan, kalau gua nggak kena pembuluh darah. Kalau dia kena pembuluh darahnya, jadi gitu darah nggak bisa berhenti. Tapi meninggal di rumah sakit ya, bukan di jalan. Betul. Dia paling parah, banyak sih kena, ada tangannya, ada sininya juga badannya. Iya. Cuman yang paling parah yang buat dia meninggal itu leher. Leher ya. Dan katanya lu juga kena tuh pas itu ya. Iya. Leher juga ya. Leher juga. Itu yang lu bilang tadi nolongin lah ya. Iya. Nah. Aduh, gila. Untungnya bener emang alam kebal anjir. Oh, no. Aduh, langsung ke pertanyaan dari 18 ya? 18. Pertanyaan ke-18 dari Alfian Dika. Gue mau nanya Bang, orang tua kalau ngelihat lu kebacok sedih gak sih Bang? sedih banget lah bro. Orang tua gue sampai nangis gimana sih, sedih parah. Betul. Ngomong juga sambil nangis itu kan, jangan diulangin lagi lah, sedih lah, pasti sedih. Namanya orang tua mah, yang namanya ngelahirin lu sendiri kan, ngebesarin lu dari kecil, Betul. ngajarin lu berjalan, Akhirnya lu ngecewain. iya akhirnya gua ngecewain. Tapi sekarang udah enggak lah. Alhamdulillah ya, karena Bang Arthur udah kerja nih. Udah kerja. Langsung nih Bang Arthur, kita pertanyaan ke 19 nih Bang. Dari Delia Puja Oktaviani.
Bang, tanyain dong sama narasumber, gimana perasaan pas kena bacok sama pas ngebacok orang. Aduh, tuh gimana tuh? Ngebacok orang. Kalau pas kebacok sih tergantung lukanya ya. Kalau luka lu kecil sakit pasti perih. Cuma kalau luka lu gede namanya keluar darah terus gitu nggak berasa tapi panik, namanya darah keluar terus kan gitu. Tapi efeknya itu nanti pas lu udah diobatin, udah dijahit pasti berasa. Itu aja. Kalau gua ngebacok orang sih ya itulah yang menyesal lah gitu. Takutnya kenapa gitu kan. Takutnya ada tuntutan lah. Iya. Dan Takut juga dicari-cari gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah nggak ada ya sampai sekarang. Mantap. Nih pertanyaan terakhir mungkin Bang Arthur ya. Pokoknya setiap Q&A itu kita selalu yang tercepat dan juga yang terjelas gitu maksudnya, yang bisa dijawab juga ya. Nah mungkin ini yang terakhir, pertanyaan ke-20 dari Aris Maulana. Bang, coba tanyain ke Bang Arthur, kapan terakhir ribut? Tuh. Terakhir ribut kapan ya, udah lama sih. Ribut ya di kampungan sih itu terakhir. Di mana tuh? Bulan puasa. Anjir, kemarin. Bukan bulan kemarin. Iya, terus. Bulan puasa Pas masih seragam. 2020. Terus masih seragam lu ya? Enggak, udah lulus. Iya, terus. Kan gue posisi bangunin sahur dah tuh. Nah itu juga tumben banget, paling gede gue doang kan gitu. Nah ternyata nih yang temen-temen gue yang lain tau-taunya udah ngajakin janjian bocah sono. Cuman gue posisi nggak tahu kan, gue denger beduk gue keluar. Yaudah ayo gue ikut gitu kan. Tau-taunya dia udah ngajakin janjian, terus bilangnya musuhnya nggak mau. Ya terus. Tau-taunya dia udah ready di sono mantekin. Kan gue bangunin sahur muter tuh ya, lumayan lah jauh. Nah gue ikut tuh jalan, pas nyampe di depan bocahnya, bocah gue pada berhenti ya gitu, pada main-mainin beduk. Bocah gue nggak ada yang bawa BR, kan bilangnya dia nggak mau. Tau-taunya musuhnya udah siap BR, udah mantekin tuh. Di situ tiba-tiba gue langsung diserang, beduk ditinggal tuh bocah gue. Gue ngeliat bocah kecil gitu, pada jatuh kesian banget. Ya udah gue bantalin aja kan, gue tahanin tuh sendiri. Ada tuh dia pakai stick golep, pakai kelewang sama bambu. Ada yang megang cair juga, cuman nggak berani bacok tuh dia. Masih inget banget. Dia tuh gue dibantain pakai stick golep, gue tanggisin kiri kanan. Gue ngelindungin bocah aja nih yang pada jatuh. Kebetulan kan pas gue lagi nangkisin stick golep, yang dari kanan nih pakai kelewang masih mau bagiin juga ya. Langsung gue fokus ke kanan tuh, pas gue nangkis yang kelewang, stick golep masuk ke kepala gue. Benjol dong. Benjol, pusing. Lu gak mabuk kan? Kagak. Ya. Orang gue baru bangun itu, langsung gue tangkep tuh stick golepnya. Gue tangkep, wah lu. Tarik-tarikan dong. Iya, tarik-tarikan. Terus tapi yang pakai bambu nih getokin gue terus. Gue lepas aja stick golep. Orang ngejatuh, langsung gue kagetin, wah lu gitu. Pas gue kagetin, musuhnya jebol ya udah gue cabut kan. Nyelamatin beduk itu, gue ngeliat bocah-bocah gue juga udah pada selamat lah gitu. Pas dia jebol, teman-teman gue malah ngejar. Begonya gue kan nggak ikut ngejar ya, gue nggak mau lah gitu lari-larian. Tau-taunya dibalikin lagi dari belakang kan, belokan gini perempatan. Dia ngejar ke sono nih teman-teman gue. Nah dari sini keluar lagi, pakai kelewang tuh yang megang kelewang. Gue ngeliat bocah tuh dibacok ada 2 orang, yang satu pahanya bolong tuh temen gue. Terus gue ngeliat bocah kecil juga dibacok tuh badannya. Gue langsung nyamperin dia aja, gue lari. Langsung pas dia bacok langsung gue tangkep gini, gue ketekin bocah, gue suruh lewat semua, gue suruh lari. Udah pada lewat kan, ya udah gue lepas, gue tendang tuh dia. Udah gue jalan, kirain gue mah dia kabur, tentunya kagak. Malah bagiin gue lagi sini gue tuh. Kena jeduk berasa banget. Gue giniin aja, gue tunjuk, liatin lu nanti lu gitu. Langsung dia cabut. Udah itu terakhir lu ribut tuh. Iya. Nah ini ya, mohon maaf gue alhamdulillahnya sih juga itu nggak kenapa-napa. Cuma benjol doang gitu. Emang alam kebal. Sama garet-garet kagak itu tumpul itu kelewat. Nih gue nih kan udah nih, yang lain udah pernah nanya nih ya, maksudnya dari subscriber atau yang pengen komen, yang bertanya, pengen bertanya. Ini pertanyaan terakhir mungkin.
lu kan jujur ya. Iya. Gua pengen nanya emang dari kemarin nih. Iya. Ya pas di konten. Lu kan menerima 100 jahitan tuh yang katanya hampir meninggal. Mohon maaf, hampir lewat lah ya. Lu pernah nggak sih yang namanya kayak merasa lu itu ada hal-hal yang ngejaga lu? Kalau gue sih gimana ya, gue baru tahu juga pas sudah lulus gitu. Dari gue kan namanya main-main gitu, ketemu orang-orang yang bisa ngebaca lah gitu. Kata sih gue ada turunan Apa ya? keturunan gitu dari yang pendahulu gue Oh, gitu, dari leluhur. kakek. Lalu ada katanya ada yang ngikut sama gue, Ngejagain lu? yang ngejagain. Terus gue juga dijamin sama dia tuh, sama orangnya orang Pakistan itu juga ya, orang luar bukan orang sini ya. Itu gue ketemu di depan kerjaan. Oh, lagi kerja. Gimana? Iya kan gue biasa gitu sopan ya, kirain gue polisi. Tentunya bukan, dia emang ngejaga di situ. Ya gue salim kan sama dia tuh, gue salim. Terus di sampingnya tuh ada kakek-kakek. Ya udah gue sopan kan, salim juga. Tentunya itu kakeknya dia, tapi posisi itu kakek udah meninggal. Nah pas gue pulang kerja, belum pulang sih, disamperin tuh sama anak buahnya dia, dipanggil no sama bos gitu kan. Oh, itu bos tuh? Bukan anak buahnya bilangnya itu bos. Oh, bosnya yang dia. orang Pakistan itu. Di mana? Di depan di warung ditungguin. Bos siapa sih? Kan kata gue, si Om. Iya si Om gitu. Kan gue manggil Om tuh. Dia gimana? Gue juga kayaknya pengen sopan aja gitu sama dia. Gagah deh gitu. Pas gue samperin ke warung, langsung dipegang tangan gue gitu. Kamu indigo ya gitu kata dia gitu. Indigo? Iya. Indigo apa sih Om? Enggak Om, saya enggak indigo. Kok bisa lihat kakek saya kata dia gitu. Kakek saya kan udah meninggal, cuman dia sering ikut saya kata dia yang gitu. tadi kakek lu yang saliman? Iya, Oh, yang itu. salim pas sore tuh. Iya. Oh, kan di warung itu tuh salimnya. Gue juga orang warung juga langsung nanya, iya kamu sore-sore salim sama siapa di samping Om gitu. Oh, iya, terus? Nggak ada orangnya kata dia gitu. Ada orang, ada tadi kakek gitu kan, pakai tongkat gitu kakinya, kayak apa sih, pakai yang ini nih yang kepala apa sih, kalau yang orang Islam tuh pakai gamis. Iya. Pakai sorban gitu. Iya, sorban. Iya, di kepala. Ada tadi, nggak ada orangnya. Iya itu kakek saya Mas, kata orang Pakistan gitu kan. Sekarang bisa lihat kakek saya nggak kata dia gitu. Kakek saya ada nih di samping. Enggak Om, nggak bisa lihat gitu. Kok tadi sore bisa gitu. Coba sini pegang tangannya lagi gitu kan. Oh ini kamu ada keturunan nih, kamu orang baik gitu kan. Buktinya kakek saya mau ngeliatin ke kamu, berarti kamu orang baik gitu kata orang Pakistannya gitu. Ya terus? Bang masa sih Om, orang saya aja biasa aja kok gitu. Ya terus? Namanya lebih tua, ya saya salim lagi. Enggak, kamu orang spesial gitu. Dia bilangnya gitu, cuman gua masih biasa aja lah nganggapnya. Orang gua nggak merasa spesial kan. Ini ada keturunan ini gitu. Kamu orang sini asli? Iya saya orang sini, orang Jakarta asli. Tapi kok dia yang jagain kamu kayak bukan orang Jakarta gitu kata dia, kayak bukan orang Betawi lagi. Bener orang sini saya gitu Pak. Enggak nih kamu bukan keturunan sini kata dia gitu. Tapi gue bilang orang sini. Tapi nyatanya itu yang jagain gue sih, gue sekarang udah tahu itu dari kakek gue. Kakeknya itu bapaknya kakek gue. Oh iya. Itu aja kali. Baru taunya juga sekarang. Yang kata orang Pakistan itu ya. Iya. Mungkin dari tahunya dari situ ya. Tahu dari situ pertama, terus gue nanya, ada guru silat gue. Oke. Nanya lagi sama dia, baru dijelasin, baru jelas. Itu mungkin yang bisa disebut orang-orang kalau lu itu bisa dibilang alam kebal, alam gaib, anak jin. Kagak. Mungkin itu kali ya. Baru. Ya mungkin pemikirannya mereka lu itu emang udah katanya kan udah parah ya, udah pengen lewat nih, bocah-bocah udah ngira lu udah Itu lewat kan, kan. iya karena gue berdoa juga gitu kan. Pas gue udah nggak bisa ngomong apa-apa nih, Lu dalam cuma hati bisa ngomong tolong juga gimana sih, kayak orang nyesek lah ya. gitu doang. Darah juga udah di mulut gitu kan. Jadi gue baca doa aja dalam hati. Ya Allah, saya masih pengen bahagiain orang tua saya, nenek saya gitu kan. Kan gue yang ngerawat nenek dari kecil. Oh, luar biasa. Nah, mungkin itu penjelasan dari Bang Arthur nih
Nah, ini udah sampai akhir segmen acara Q&A season 2 nih, season 2 untuk narasumber. Nah, mungkin nanti gue akan ada selanjutnya nih Q&A yang untuk narasumber yang lainnya. Pokoknya setiap apapun yang gue posting, lu komen aja. Pasti gue baca. Lu komen ini, request itu, pasti gue baca. Mohon maaf nih kalau emang ada salah-salah kata dalam berucap, gue Maaf ya. baik disengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Arthur.